Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Puji Tuhan, kita bersama-sama dipertemukan kembali di dalam ibadahku walaupun lewat tayangan YouTube. Untuk setiap kita yang mengikuti ibadah ini, mari kita sama-sama mau mengikutinya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, supaya kita benar-benar mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan melalui ibadah kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk dalam pujian, sebelum kita mendengarkan sharing, kita mau sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau begitu luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Keadaan kami sungguh amat sangat baik, sehingga sampai hari ini Tuhan peliharakan kehidupan kami dengan segala hal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kesempatan kalau kami boleh masuk kembali di dalam ibadahku malam hari ini. Walaupun masih lewat tayangan YouTube Tuhan, tapi kami percaya ada berkat Tuhan juga yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan ketika kami sama-sama dan bersungguh-sungguh Tuhan mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu. Kira-kira Engkau melawat setiap kami dimanapun kami ada, dan juga terlebih nanti Tuhan ketika firman Tuhan akan disampaikan, biarlah kiranya itu semua juga boleh membekali kami dan menjadi berkat, kekuatan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini dan tayangan ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
beberapa waktu belakangan ini saya sangat apa ya, sepertinya nggak tahu, menyukai sekali lagu ini ya, tentang menyembah. Karena memang yang Tuhan inginkan hari-hari ini, di waktu-waktu ini, ketika kita banyak waktu di rumah, ketika kita punya waktu lebih banyak dari sebelumnya, apa yang bisa kita lakukan yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya, salah satunya dengan penyembahan yang kita bisa lakukan. Ini bisa kita lakukan kapan aja, nggak cuma waktu ibadah seperti saat ini, tapi ketika kita sedang sendiri, ketika kita sedang melakukan aktivitas apapun, kita bisa ambil waktu sejenak, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menaikkan pujian. Tuhan nggak minta suara kita yang bagus, suara kita yang luar biasa. Tuhan nggak lihat semua itu. Tuhan hanya melihat hati kita ketika kita sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan dari dalam hati, maka sesuatu yang menyenangkan Tuhan itu pasti, gitu kan ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita ada, berapapun waktu kita punya, sempatkan diri untuk boleh menyembah Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal ya. Dalam
kita satukan hati untuk minta tuntunan Tuhan buat sharing firman Tuhan ini. Yuk. Tuhan Yesus, kami akan syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkat Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu, sebagai pengikut-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, berbicara kepada kami, Roh Kudus, tolong kami, urapi kami semua, satukan kami di dalam Roh-Mu Tuhan, supaya menangkap apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, secara khusus Tuhan, kuasai mulut, hati, dan pikiran hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini sesungguhnya daripada Engkau Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Ya, malam hari ini kita akan sharingkan tentang menjadi garam dunia. Kita lihat ayatnya di Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terus persamaannya itu ditulis juga di dalam Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita menjadi garam dunia. Menjadi garam dunia. Nah, saudaraku, kita kadang-kadang nggak memperhatikan bagaimana garam itu terbentuk, terjadi, saudaraku. Garam, kalau menurut ilmu yang saya dapatkan, garam itu dari air laut, ya, air laut yang ditampung di pantai dan dikeringkan dengan panas matahari, sehingga air laut itu menimbulkan kristal-kristal menjadi garam. Nah, setelah proses itu, saudaraku, garam juga, proses pembuatan garam itu setelah ada di pantai itu masuk ke proses, ya, dibentuk. Jadi dulu garam tuh bentuknya bata, ya, peresan bata, dan sekarang mungkin lebih diproses lebih bagus lagi menjadi garam yang halus, saudaraku, ya. Nah, sekarang kita itu prosesnya, ya, saudaraku. Nah, juga kita harus tahu fungsi dari garam itu, ya, fungsi garam. Nah, fungsi garam itu yang pertama itu memberi rasa. Nah, garam itu memberi rasa. Dan yang kedua, memurnikan. Nah, memurnikan itu nanti kita lihat, ya, ayatnya. Dan yang ketiga, mengawetkan. Mengawetkan. Nah, yang pertama itu memberi rasa. Nah, saudaraku, kalau saudara masak sayur, saudaraku, makanannya, kalau nggak dikasih garam, itu makanan itu menjadi hambar. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa di Matius tadi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, nah, garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, jadi kita perlu sekali garam itu, ya. Dalam kehidupan itu perlu garam. Nah, yang kedua yaitu memurnikan. Di dalam Imamat 2 ayat 13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, kau persembahkan garam. Jadi garam itu sangat penting. Nah, jadi cuman kita kadang-kadang nggak ngerti
siapa garam ini? Malam ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya, diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Sekali lagi, karena ini Matius 5 ayat 3, Matius 5 ini itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, kepada murid-muridnya. Matius 5 ayat 13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Kepada murid-muridnya. Nah, ya, kita adalah murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, ya. Dikatakan bahwa kamu harus adalah garam dunia. Kamu fungsinya tuh garam dunia. Nah, fungsinya garam dunia, ya, untuk yang sangat bermanfaat. Nah, cuman dikatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dan apa diasinkan. Nah, banyak saat ini, saudaraku, pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan, yang menjadi tawar, ya, yang menjadi tawar. Dan apakah ia diasinkan? Nah, Tuhan mengatakan, dengan apakah ia diasinkan? Suatu pertanyaan Tuhan yang keluar pada saat itu, yaitu dengan apa ia diasinkan. Jadi udah nggak bisa bermanfaat lagi. Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak. Jadi nggak bisa diasinkan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan ingatkan supaya kita jangan menjadi tawar, saudaraku. Ya, kita garam adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Nah, itu harus benar-benar kita pegang. Ya, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Nah, dalam pengajarannya Tuhan Yesus menunjuk para pengikutnya sebagai garam dunia. Nah, pernyataan ini menegaskan tentang status, ya, status murid, fungsi murid kita selaku orang Kristen, ya, yang berperan untuk memberi, yaitu rasa, memurnikan dan mengawetkan. Nah, memberikan rasa, yaitu berdampak kalau kita ketika bikin makanan, masakan, selalu dibubuhi garam. Kalau enggak, rasanya hambar. Ya. Memurnikan, dikatakan di imamat, persembahan yang kamu bawa itu harus dibubuhi garam. Nah, supaya segala persembahan harus kau persembahan garam. Nah, jadi ada sesuatu yang Tuhan inginkan dipersembahkan oleh setiap umatnya, yaitu persembahan yang dengan dibubuhi garam. Nah, garam ada sangat penting. Kenapa? Nah, setiap persembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, kita semua menginginkan semua tuh berkenan di hadapan Tuhan. Diterima. Jadi. Nah, Tuhan mau persembahan yang seperti apa yang diberikan. Nah, sekarang bahwa persembahan yang dibubuhi garam. Jadi garam sangat penting untuk memurnikan, untuk memurnikan persembahan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Nah, di sini yang ketiga yaitu mengawetkan. Selaku, ya, kita lihat juga yang paling sering kita hadapi sehari-hari yaitu kalau kita melihat ikan yang diasin, ya, ikan asin itu diawetkan juga dengan garam. Nah, seperti itu, saudaraku, ya. Fungsi tiga itu, kalau kita lihat, kita perhatikan, saudaraku, ya, garam itu memberi dampak. Nah, garam itu memberi dampak. Nah, dampaknya seperti apa? Kita udah secara jasmani kita udah lihat, ya, bahwa ketika masak sayur, melihat ikan asin yang diawetkan, itu ada dampaknya, ya. Nah, kita lihat di Kolose 4. Nah, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, jadi saudaraku, garam itu jangan jadi hambar. Dampak dari garam itu harus benar-benar ada.
harus bukti. Nah, kita sebagai pengikutnya, yang Tuhan inginkan itu kata-kata kita yang keluar itu jangan hambar. Nah, di Markus 9 tadi diingatkan bahwa garam memang baik, tapi jika garam itu menjadi hambar, nah, jadi hambar, menjadi ini. Dikuatkan juga di Kolose 4 tadi, kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, dari apa yang kita simak tentang garam, tentang fungsinya, tentang prosesnya, itu mengingatkan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita, yaitu kamu adalah garam dunia. Jadi benar-benar kita harus pegang, saudaraku. Jangan orang tuh menganggap, oh kita sebagai pengikut Kristus tuh sebut garam, apa ya maksudnya? Nah, malam ini walaupun sedikit ya kita kupas tentang garam ini, ya mungkin ada manfaatnya. Tapi itu harus kita pegang. Ya, garam itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa masalah yang akan kita bahas malam hari ini yaitu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sebagai garam dunia itu. Yang pertama yaitu Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi ini juga sama, saudaraku. Ya. Pengorbanan dari gandum ini mati, baru bisa menghasilkan buah. Nah, garam pun sama, saudaraku. Hidup kita ini bisa berfungsi kalau sebagai garam itu harus melarutkan, ya, melarutkan. Nah, kalau kita masak, ya, masukin garam. Nah, kalau garam itu nggak larut, nggak larut, tetap menjadi kristal, sayurnya tetap nggak akan berubah rasa. Tapi ketika garam ini larut di dalam masakan, baru kita merasakan ada rasa yang keluar dari garam itu. Nah, jadi kita harus sama seperti gandum tadi, ya. Kita harus mematikan, ya. Dikatakan tidak jatuh ke dalam tanah. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mematikan diri dari kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi, keinginan daging, agar kita bisa berfungsi, memberikan rasa, memberikan dampak pada kehidupan sesama, sehingga hukum yang utama, ya, itu boleh digenapi, ya. Kita memberi dampak kepada sesama, memperhatikan kepada sesama. Nah, itu jadi hidup yang pertama itu hidup kita bisa berfungsi kalau kita melarutkan, ya. Jadi harus mati seperti biji gandum itu. Yang kedua, saudaraku, Imamat 2 ayat 13 tadi. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, ya, Tuhan juga seperti yang menuntut kepada kita anak-anaknya. Jadi setiap persembahan yang harus kita berikan kepada Dia, itu satu persembahan yang kudus, yang berkenan, nah, di hadapan Tuhan. Nah, jadi implementasinya
penerapannya dalam kehidupan kita, hidup kita harus berkenan pada Allah. Jika yaitu hati kita murni. Ya. Bagaimana kita berkenan di hadapan Allah? Hati kita harus murni. Tuhan melihat hati. Ya, persembahan yang kita berikan dengan tulus, nah, kita lihat. Jadi yang kedua itu kalau kita hati murni, ya, berkenan pada Allah kalau hati kita murni. Persembahan yang diberikan orang Israel, saudaraku, ya, kepada Allah selalu harus dibubuhi. Haruslah dibubuhi garam, ya. Agar bisa diterimanya oleh Tuhan. Ya. Nah itu. Hidup kita berkenan kepada Allah bermakna persembahan hidup kita akan dikenan jika kita motivasi kita murni di hadapannya. Ya. Motivasi kita, apapun yang kita lakukan hendaknya dengan dasar untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain. Jadi persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan itu yang berkenan, yang murni, yang keluar dari hati yang tulus dan tidak ada motivasi. Nah, yang ketiga, saudaraku, hidup kita membawa misi untuk mentahirkan dunia. Ya. Kita lihat ayatnya 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 19-21 tentang Nabi Elisa, ya, tentang Nabi Elisa yang mentahirkan Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan. Saya bacakan 2 Raja-Raja 2 ayat 19-21. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawab Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Sekali lagi, saudaraku, garam sangat berfungsi, ya, sangat diperlukan dalam kehidupan buat manusia. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudaraku, Elisa mentahirkan mata air yang jelek, membawa kematian, keguguran, dengan cara memurnikannya dengan garam. Ya. Mentahirkan, memurnikannya dengan cara memberikan garam. Nah. Terus hidup kita itu pun sama, saudaraku. Ya. Hidup kita dulu penuh dosa, kotor. Tapi kita bersyukur kita telah ditahirkan oleh Tuhan karena pengampunannya di atas kayu salib. Sekarang Tuhan utus kita, ya, utus kita sebagai murid-muridnya. Kamu adalah garam. Ya. Kamu adalah garam. Untuk apa, saudaraku? Untuk mentahirkan dunia. Nah, dunia saat ini sedang membutuhkan garam-garam itu, saudaraku. Ya. Untuk mentahirkannya itu kita yang ditugaskan oleh Tuhan, yaitu dengan amanat agung. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dengan amanat agung itu, sehingga dunia akan ditahirkan, dunia akan dimurnikan, ya. Kalau seluruh ujung bumi sampai ke ujung bumi sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus, maka barulah tiba kesudahannya. Nah, saudaraku, 3 poin ini yang harus kita perhatikan, saudaraku, dalam kehidupan tentang garam ini, ya. Kita pertama harus melarutkan, kedua kita harus berkenan dengan hati yang murni, dan membawa misi untuk mentahirkan dunia.
Nah, saudaraku, kita adalah garam dunia, ya. Status dan fungsi garam dunia melekat dalam hidup kita, ada dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, untuk dapat menjadi garam dunia, itu harus diproses. Harus menjadi garam dunia itu harus diproses. Seperti yang tadi dikatakan oleh saya pertama kali, yaitu ketika pembentukan garam itu diambil dari air laut, ya, dibendung, ditampung di pantai, nah, dikeringkan, diproses, jadi prosesnya. Nah, saudaraku, untuk menjadi garam yang baik, Tuhan akan memproses kita. Ya. Kita harus mati dari kepentingan diri sendiri, dari keinginan daging, dan kita harus hidup dengan hati yang murni. Hati yang murni, yang tulus, untuk kita mau dimurnikan, ya, baru akan terbentuk garam-garam yang berkualitas, garam-garam yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, oleh kuasa Allah, ya, dibersihkan dalam kehidupan kita, sehingga misi Tuhan dalam hidup kita bisa terjadi, bisa tergenapi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya sebagai ini. Jadi kita mungkin hari ini kita baru sedikit sadar, ya, karena yang dikupas adalah tentang garam ini. Banyak sekali, saudaraku, tentang garam ini, fungsinya. Karena kalau kita nggak menjaga garam itu, seperti yang ditulis tadi di Matius, ya, kamu adalah garam, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Nggak ada. Jadi dibuang dan diinjak orang. Nah, itu bagian kita, saudaraku. Kita jangan sampai dibuang dan diinjak oleh orang. Kita harus tetap, kamu adalah garam dunia. Garam tetap ada dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Sehingga garam itu sama seperti kita, yaitu kita harus butuhkan Roh Kudus, ya, yang membantu kita menjadi garam dunia ini. Nah, biar itu menjadi bagian buat kita, ya, apa yang kita sharingkan malam hari ini, walaupun sedikit, tapi akan berdampak. Lebih jelas lagi mengerti. Dan biarlah, saudaraku, apa yang kita sharingkan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga merubah hidup kita menjadi garam-garam dunia yang berdampak. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat malam hari ini, di mana kami boleh mengerti walaupun sedikit Tuhan, tapi biarlah Tuhan, Kau gali terus Tuhan tentang garam ini Tuhan, karena Kau telah berfirman, kamu adalah garam dunia, sehingga boleh setiap murid-murid yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, boleh mengerti fungsi, garam yang berfungsi, jangan garam yang menjadi hambar. Oleh karena Tuhan, terus urapi anak-anak-Mu Tuhan, mereka boleh menjadi garam-garam dunia yang memberi dampak kepada sesama, memberi dampak kepada dunia yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Roh Kudus terus menjelaskan, membimbing kami, agar firman yang kami sharingkan malam hari ini benar menjadi rema dalam kehidupan kami, dan firman itu boleh membawa kami menjadi umat kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab Kau yang layak menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih bila kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk bukan cuma mendengarkannya, tapi kami juga melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami dan memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati terus ya Tuhan. Pengurapan-Mu terus selalu menyertai hamba-Mu Tuhan. Dalam melakukan tugas-tugasnya. Terus tambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan.
urapan yang daripadamu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kau memberkati keluarganya ya Tuhan, baik seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berkati terus Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan, Kau selalu campur tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh para pengurus-pengurus lainnya. Ya Tuhan, baik ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, penilik. Kau memberkati seluruhnya ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan pengurapan yang baru senantiasa terus dipenuhi Tuhan atas para pengurus-pengurus ya Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan yang mereka sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat yang mendengar. Terus Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Engkau pakai mereka lebih heran lagi. Dan biarlah rohnya semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat. Maleber kasih ini ya Tuhan. Seluruh keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kau memberkati semuanya. Engkau melawat ya Tuhan. Bila ada yang sakit, Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Bila ada yang membutuhkan sesuatu, kami percaya Tuhan Engkau juga menyediakan semua apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan kami juga percaya Engkau selalu terus melindungi semuanya. Memberikan kesehatan, kekuatan lebih lagi Tuhan. Penghiburan daripada Tuhan turun atas semuanya. Sehingga kami semua semakin lebih lagi percaya sepenuhnya kepadamu dan berharap kepadamu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan ya Tuhan Yesus. Mulai dari Paniko ya Tuhan. Bersama para wakilnya, baik yang di Jakarta atau yang di Bandung. Seluruh wakil-wakil gembala yang di Bandung ya Tuhan. Dan gembala-gembala cabang. Kau juga memberkati Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan. Kau mencukupkan seluruh kebutuhannya. Kau juga mengurapi terus dengan pengurapan yang selalu baru. Dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan pakai mereka lebih lagi. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap apapun firman yang mereka sampaikan boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan firman-Mu itu. Mereka yang tadinya putus asa, mereka yang tadinya mungkin merasa frustasi, takut akan masa depan, takut kapan pandemi COVID-19 berakhir, takut kena penyakit dan banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran. Melalui firman Tuhan yang telah kami semua jemaat dengar semuanya. Semuanya Tuhan diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, sanggup memulihkan menurut waktu Tuhan dan cara Tuhan. Terima kasih Bapa, bila ada yang membutuhkan pekerjaan mungkin. Ada yang membutuhkan Tuhan usahanya yang saat ini mungkin Tuhan kurang jalan, Tuhan mungkin sepi. Bapa kami juga mohon Kau juga berkati lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut ya Tuhan, mungkin untuk mamanya Hong, untuk mamanya Meli, untuk Cisume, untuk Cilena, untuk kami sendiri. Berikan pada kami semua juga tetap kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Berikan lebih lagi perlindungan Tuhan, menyertai kami Tuhan. Tambah-tambahkan roh kami menyala-nyala untuk tetap Tuhan merindukan, untuk selalu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan janji-janji-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan terus urapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Bapa hurapararapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah. Kau memberkati pemerintahan Indonesia Tuhan.
Kau memberkati ya Tuhan negara Indonesia ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan kasih Tuhan terus melimpah-limpah Tuhan turun di atas negara kami ya Tuhan. Kau melawat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan bila masih banyak bangsa kami yang belum percaya kepadamu, yang masih percaya kepada yang lainnya ya Tuhan, yang masih menyembah kepada berhala, mungkin kepada apapun ya Tuhan yang mereka sembah. Bapa, kami mohon supaya mereka juga kembali datang kepadamu Tuhan, supaya mereka juga Tuhan percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus, karena Tuhan satu-satunya yang memberikan pada kami semua bahwa Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, demikian firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami merindukan setiap orang juga Tuhan selalu Tuhan percaya dan bersandar hanya kepadamu saja. Mari Tuhan curahkanlah belas kasih-Mu, pengampunan-Mu bagi mereka yang saat ini masih berkerasan hati, yang masih belum percaya kepadamu, yang masih ragu-ragu, masih bimbang Tuhan. Berikan kepada semuanya ya Tuhan, agar mereka dijamah ya Tuhan, diberikan imannya semakin mantap, semakin kokoh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yang belum pernah mendengar akan berita kabar baik Tuhan, supaya mereka juga boleh Tuhan mendengar dan mereka percaya akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Curahkanlah belas kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa ini yang tegar tengkuk, yang mengeraskan hati. Tuhan, Kau lembutkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkanlah Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini, sehingga setiap lutut Tuhan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dan menyembahnya kepadamu saja Tuhan. Tuhan Yesus yang ditinggikan, Tuhan Yesus yang diagungkan, Tuhan Yesus yang disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati bangsa Indonesia. Kau memberkati pemerintahan juga, mulai dari Presiden Jokowi ya Tuhan. Kau juga berkati dengan wakilnya, dengan para pejabat, para menteri, aparat pemerintah yang ada di pusat, sampai ke daerah. Tuhan, MPR, DPR, seluruh kabinet yang ada, ABRI dan Polri dan seluruh kesatuannya, para penegak-penegak hukum. Tuhan memberikan pada mereka semua roh takut akan Tuhan, dan berikan pada mereka juga dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berikan pada mereka untuk mau berkorban bagi negara, ya, bagi bangsa, bagi rakyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua pemerintahan dalam tangan-Mu. Kau melindungi Tuhan keluarga besar Presiden kami ya Tuhan, bersama dimanapun mereka berada bersama keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan melingkupi Tuhan, tutup bungkus terus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga setiap ada oknum-oknumnya akan yang tidak suka ya Tuhan, yang hendak menjatuhkan ataupun hendak berbuat jahat, gagalkan semua rencana-rencananya. Terima kasih Bapa, sehingga Tuhan Presiden tetap dalam naungan Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan saat ini perekonomian di negara kami. Tuhan, mari Tuhan Kau pulihkan perekonomian. Engkau juga Tuhan berikan keamanan yang semakin lebih lagi. Tuhan berkati ya Tuhan negara ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan kasih Tuhan terus melimpah atas negara kami, atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, berikan kerukunan di dalam umat beragama lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini berdoa untuk COVID-19 ya Tuhan, di mana saat ini kami juga tidak tahu keberadaannya. Mungkin masih banyak yang menjadi korban ya Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, Kau juga memberikan pada semua yang sakit ya Tuhan. Tuhan, Kau lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang sakit COVID-19 ataupun yang penyakit-penyakit lainnya.
Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan setiap yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus dan kuasa darah Yesus, menyembuhkan semuanya Tuhan. Bapa, kami juga mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan supaya COVID-19 segera berlalu ya Tuhan, supaya segera dimusnahkan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan semua ini menurut kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bila kami mendengar Tuhan saat ini di RRC juga kembali Tuhan berjangkit lagi COVID-19 varian Delta yang semakin dahsyat Bapa. Kami juga mohon Tuhan agar segera lenyap Tuhan. Berikan pada setiap orang-orang ya Tuhan memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu memakai protokol kesehatan ya Tuhan. Sehingga mereka benar berhati-hati ya Tuhan, supaya tidak tertular dengan COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau selalu campur tangan. Engkau mengetahui keadaan ini Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Karena itu Bapa, kami mohon belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan untuk semua ya Tuhan. Agar Tuhan COVID-19 segera berakhir Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk semua doa-doa kami yang kami panjatkan Tuhan kepadamu. Dan kami percaya satu hal, apa yang kami minta, apa yang kami doakan, kami percaya Tuhan kami sudah menerimanya. Dan Kau Tuhan, menurut waktu Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana kami boleh beribadah malam ini dengan dari awal hingga akhirnya semua berjalan dan baik, lancar, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Oleh Tuhan kami kembalikan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja, sebab Kuasa yang layak menilai. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, termasuk pekan yang akan datang Tuhan, aktivitas mereka Kau memberkatinya Tuhan. Apapun yang mereka perbuat berhasil Tuhan, karena tangan Tuhan Yesus yang menyertai mereka Tuhan. Dan kumpulkan selasa yang akan datang Tuhan, dimanapun YouTube ini diadakan Tuhan, boleh kami kejar, boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkat Tuhan, terus urapi anak-anak-Mu agar mereka punya kerinduan untuk terus mengikuti YouTube ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bila sebentar anak-anak-Mu berpisah dengan satu yang lain Tuhan, Kau menyertainya Tuhan. Kau telah menjadikan berkat bagi kami akan membuka hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Kau Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di upaya bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.